Papua merupakan salah satu provinsi di ujung timur negara Indonesia. Kondisi pembangunan di Papua pada masa lalu masih jauh dari kata layak. Bahkan pada pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, Papua seolah dianaktirikan. Hal ini dibuktikan dengan terbatasnya infrastruktur yang menunjang kehidupan warga Papua, termasuk jalan, bandara, sekolah, dan lain-lain. Namun, saat ini pembangunan infrastruktur di Indonesia, termasuk Papua menjadi prioritas utama di era kepemimpinan Presiden Jokowi, karena sampai hari ini banyak proyek infrastruktur yang telah dibangun. Tentu saja bukan tanpa rintangan pembangunan infrastruktur di era Presiden Jokowi kerap menuai kritik dan dinilai buruk sebagian penduduk, oposisi dan juga pengamat. Namun di balik itu semua, ternyata terdapat sejumlah mega proyek yang diakui oleh dunia, yang berhasil dibangun oleh Presiden Jokowi, khususnya di tanah Papua. Proyek-proyek tersebut membuktikan tingkat keberhasilan infrastruktur di era Presiden Jokowi yang tidak main-main dan tidak pandang bulu sebagai pemerataan pembangunan di Indonesia. Berikut adalah mega proyek yang telah berhasil dibangun oleh Presiden Jokowi di bumi cenderawasih, Papua. Jalan Trans Papua. Jalan Trans Papua merupakan jalan nasional yang menghubungkan kota Jayapura dengan 8 kabupaten di daerah pegunungan tengah Papua. Proyek Jalan Trans Papua sepanjang 4.330,07 km yang menghubungkan Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua dan membentang dari kota Sorong di Provinsi Papua Barat, hingga Merauke di Provinsi Papua. Pembangunan infrastruktur jalan di Papua menjadi fokus pemerintahan yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesenjangan antar wilayah, serta mengurangi tingginya harga di masing-masing wilayah. Selain itu, proyek ini juga untuk meningkatkan ekonomi di Provinsi Papua serta meningkatkan ketersediaan jaringan jalan, mengingat Jalan Trans Papua ruas Jayapura-Mamberamo adalah bagian dari jalan non-tol di Papua, yang merupakan tulang punggung regional Pulau Papua. Pengerjaannya terbagi dalam 2 provinsi, yakni di Papua Barat sepanjang 1070,62 km, dan di Papua dengan panjang total 3.259,46 km. Pembangunan jalan ini telah diresmikan pada 2018 lalu. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, mengalokasikan dana sebesar Rp3,8 triliun untuk pembangunan Jalan Trans Papua tersebut. Jembatan Merah Yutefa. Jembatan Merah Yutefa membentang di atas Teluk Yutefa menghubungkan kota Jayapura, Kampung Hamadi, dan distrik Muara Tami. Jembatan ini merupakan jembatan pelengkung baja terpanjang di Papua. Jembatan sepanjang 1.328 meter termasuk bentang utama 732 meter ini, berada di atas Teluk Yutefa yang menghubungkan kota Jayapura dengan distrik Muara Tami di Provinsi Papua. Nantinya waktu tempuh dari kota Jayapura menuju perbatasan Sko lebih cepat dari semula 2,5 jam menjadi 60 menit. Menurut Presiden Jokowi, jembatan ini akan menumbuhkan titik perekonomian baru di Jayapura dan sekitarnya karena dapat memperpendek jarak antara kota Jayapura dan Sko hingga memangkas waktu separuhnya dari 2,5 jam menjadi 1 jam. Pembangunan jembatan ini diresmikan pada Juli 2019. Bandara Sentani. Bandara Sentani terletak di kota Sentani, Kabupaten Jayapura dan berjarak kurang lebih 40 km dari pusat kota Jayapura. Bandara ini menjadi bandara terbesar di Papua dan hub utama menuju wilayah pedalaman Papua.
Sebelumnya bandara ini merupakan bandara kelas 1 yang akhirnya dilakukan sejumlah pembenahan terhadap beberapa fasilitas seperti memperpanjang runway, memperluas lahan parkir, apron, dan lain-lain, untuk menunjang target menjadi bandara internasional. Dan akhirnya, pada tahun 2017, Bandara Sentani resmi diresmikan sebagai bandara internasional. Selain itu, dalam pengubahan menjadi bandara internasional, ada beberapa pengembangan yang dilakukan yakni pengembangan terminal kedatangan, keberangkatan domestik dan internasional, custom, karantina dan sejumlah fasilitas lain. Dengan statusnya sebagai bandara internasional dan fasilitas yang terus ditingkatkan, Bandara Sentani diharapkan dapat memainkan peran penting dalam memajukan Papua dan menjadi jembatan penghubung Papua dengan dunia internasional. Selain Bandara Sentani, terdapat bandara baru yang telah dibangun dan dikembangkan di Papua antara lain, Bandara Ewar di Asmat, Bandara Moses Kilangin di Timika, Bandara Siboru di Fakfak, Bandara Dou Aturure di Nabire, dan Bandara Mopah di Merauke. Stadion Papua Bangkit. Stadion Papua Bangkit merupakan stadion megah yang berganti nama menjadi Stadion Lukas NMB ini, terletak di Kampung Harapan Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura, Papua. Pembangunan stadion ini selesai pada tahun 2019 dan dipersiapkan untuk pelaksanaan PON ke-20 tahun 2020. Kehadiran stadion ini telah menjadi ikon atau landmark tersendiri bagi masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Papua. Betapa tidak stadion dengan kapasitas lebih dari 40.000 penonton itu memiliki fasilitas-fasilitas yang telah berstandar internasional FIFA. Selain didukung teknologi modern, bagian luar stadion juga dikelilingi ornamen fasad baja melengkung dengan menonjolkan ukiran khas Papua yang menambah kesan etnik pada stadion megah itu. Stadion yang masuk penghargaan stadion terbaik di dunia tahun 2019 ini, dibangun menggunakan dana sebesar 1,3 triliun rupiah dengan kapasitas penonton mencapai 40.000 penonton. Stadion ini diklaim sebagai stadion terbaik dan termegah kedua yang ada di Indonesia, setelah Stadion Gelora Bung Karno yang ada di Jakarta. Stadion ini dilengkapi dengan fasilitas seperti lapangan rumput, lintasan atletik, tribun penonton, ruang ganti pemain, papan skor elektronik, sistem pencahayaan, sistem suara, dan masih banyak lagi. Pos lintas batas negara Papua. Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki perbatasan darat internasional dengan 3 negara tetangga, Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Di Papua, yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini, pemerintah Indonesia telah berhasil membangun 3 PLBN megah, yaitu PLBN SKO. PLBN ini terletak di kota Jayapura. PLBN SKO merupakan PLBN pertama yang diresmikan di Papua pada tahun 2017. PLBN SOTA. PLBN ini berada di Kabupaten Merauke, yang diresmikan pada tahun 2019. Dan yang terakhir, PLBN Yetetkun. PLBN ini diresmikan pada tahun 2022, yang terletak di Kabupaten Bovendigul. PLBN ini menjadi yang terjauh di antara ketiga PLBN di Papua. Ketiga PLBN ini diharapkan dapat membuka akses ke wilayah pedalaman dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Itulah beberapa infrastruktur yang dibangun di era kepemimpinan Presiden Jokowi. Selain infrastruktur di atas, masih banyak infrastruktur lain yang dibangun di Papua, di antaranya rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, pasar, jaringan listrik,
pelabuhan, dan lain-lain. Hingga kini pemerintah terus berupaya mengoptimalkan pembangunan infrastruktur untuk rakyat Papua secara merata sehingga merasakan keadilan sebagaimana dinikmati masyarakat wilayah lainnya di Indonesia.